Aplikasi ini kalau ada di handphone teman-teman semuanya, itu sangat berbahaya teman-teman semuanya. Selain satu aplikasi yang sangat berbahaya yang saat ini saya yakin di sebagian besar itu ada di handphone teman-teman semuanya. Aplikasi ini mampu menunjukkan identitasmu atau menambah informasi tentang dirimu, terutama yang baru telat bayar, baru galbay pinjol, supaya debt collector sangat mudah untuk menemukanmu. Bahkan ya, pekerjaan terbarumu aja debt collector bisa tahu. Kamu tidak mengajukan tempat kerjamu, tapi dia bisa tahu di mana kamu bekerja. Bahkan informasi-informasi terbaru mereka sebagian besar akan mendapatkan di sana. Tolong simain video ini sampai habis. Segera hapus aplikasi itu kalau ada di dalam handphone teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya yang belum mensupport silahkan disupport. Aplikasi ini kalau ada di handphone teman-teman semuanya, itu sangat berbahaya teman-teman semuanya. Selain aplikasi ini ada sisi positifnya, tapi lebih banyak sisi negatifnya. Kalau sisi positifnya, aplikasi ini dia mampu untuk memblok panggilan spam dan dia mampu memberitahu ini telepon dari siapa dan nomor siapa. Itu sisi positifnya. Tapi sisi negatifnya, aplikasi ini mampu menunjukkan identitasmu lebih jelas dan lebih lengkap lagi. Ini berbahaya teman-teman. Aplikasi Get Kontak yang selalu teman-teman gunakan untuk memblok nomor baru, untuk memblok panggilan-panggilan spam. Kan sering teman-teman menggunakannya. Aplikasi itu aplikasi untuk memblokir nomor-nomor yang tidak jelas, nomor-nomor baru dan segala macam. Tapi aplikasi itu juga mampu menunjukkan identitasmu. Karena banyak data-data di kontakmu itu, orang-orang yang di kontakmu itu menyimpan nomormu dengan nama yang berbeda-beda. Tak jarang mereka juga menyimpan dengan nama identitas-identitas, mulai dari tempat kerjamu, mulai dari tempat biasa kamu nongkrong, kamu yang menjadi pelanggan di kafe ini, menjadi pelanggan di toko ini, bermacam-macam versi. Aplikasi ini mampu mengungkap identitasmu untuk debt collector melakukan penekanan. Ya, makanya tadi saya mendapatkan satu informasi dari teman kita juga, dari subscriber kita juga, dari follower kita juga. Bahkan dia tahu, Bang, saya belanja di toko mana aja, saya menjadi pelanggan di toko mana aja. Bahkan dia tahu di mana tempat saya biasa nongkrong. Ya, kita saking lamanya kita nongkrong di suatu tempat nyaman, kita berkenalan dengan ownernya atau pegawainya dan segala macam, sudah pasti orang-orang itu menyimpan nomor kita, nama habis itu disebutkan pelanggan KP ini. Ya, atau disebutkan pelanggan KP ini, atau disebutkan alamatnya di sini bla 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 segala macam. Pasti terjadi. Kalau nggak percaya, silahkan cek teman-teman yang masih tersimpan rapi Get kontaknya di handphone teman-teman semuanya. Silahkan cek nomor Anda itu ditagar, ditag, disimpan dengan istilah nama apa. Ya, ini sangat berbahaya teman-teman. Kenapa ini saya bilangin berbahaya? Karena debt collector akan menambah bahan untuk melakukan pengancaman terhadap Anda, sehingga seakan-akan debt collector beneran sudah melacak Anda dimanapun Anda berada. Padahal mereka mengambil dari hal tadi. Ya, misalnya dia sampaikan, kamu kalau tidak melakukan pembayaran, nanti kami datangi ke KPA, ke KPB, misalnya kayak gitu. Kamu kalau tidak melakukan pembayaran, saya akan cari identitasmu karena kemarin kamu baru habis belanja di toko ini. Ya, karena setiap orang yang menyimpan nomormu, kalau kamu mempunyai Get kontak akan memberitahu kepada orang-orang yang pernah mencari tahu tentang identitas atau namamu. Ini bahaya teman-teman. Ini aplikasi yang menurut saya sisi negatifnya lebih banyak daripada sisi positifnya. Ya, kalau sisi positifnya sih oke-oke aja gitu loh. Ya, mungkin orang bisa melihat ini benaran orangnya nyata, penipuan atau segala macam, kan tergantung dari orang yang menyimpan. Ya kan? Tapi kalau sisi negatifnya, ya, itu berbahaya banget teman-teman. Apalagi teman-teman ini ya, ini mohon maaf kita keluar konteks dulu. Apalagi teman-teman suami atau istri.
Kalau si suami lagi ngecek nomor istri, kalau ada orang yang menyimpan, terkadang kan orang yang nakal-nakal ini kan banyak, ya. Orang nakal ini banyak. Dia menyimpan nama istrimu dengan love, mami, mama, dan segala macam. Ini akan menjadi bumerang dalam rumah tangga. Ya kan? Padahal orang yang menyimpan ini entah siapa, dia entah di mana, dia mungkin seperti apa, kita nggak tahu. Tapi kita sebagai suami pasti menduga ini selingkuhan dari istri kita. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau ada orang yang menyimpan nomor suami kita dengan nama yang berbeda juga, dengan inisial-inisial khusus, ini akan menjadi bumerang dalam rumah tanggamu juga. Ya. Selain ini digunakan oleh debt collector untuk bahan tambahan untuk dalam mengancam, tapi ini juga memicu suatu pertengkaran dalam rumah tangga. Aplikasi ini sangat berbahaya teman-teman semuanya. Saya berharap teman-teman semuanya, kalau dirasa tidak terlalu dibutuhkan dan tidak terlalu penting, saya sarankan teman-teman semuanya menghapus aplikasi itu. Dan menghapus tag nama yang telah dibikin orang-orang itu kan ada di dalam itu. Anda nanti bisa keluar dan hapus tag yang inisialnya mengarah kepada Anda hapus saja. Yang tidak cocok gitu loh. Ya, yang tidak sebut, yang tidak jelas lagi gitu. Silahkan Anda hapus teman-teman semuanya. Ya, itulah yang selalu digunakan oleh debt collector, yang mana katanya dia sudah melakukan pelacakan lokasi, menelusuri rumah, tempat kerja, tempat nongkrong dan segala macam. Bahkan kapan Anda belanja, di toko mana Anda baru belanja, beli baju, beli apa, itu mereka pasti akan tahu teman-teman. Ya, mula tahunya dari sana teman-teman. Selain dari aplikasi itu, ada lagi yang bocor. Ya, mungkin teman-teman juga bingung juga tuh, kenapa bang saya sudah ganti nomor? Saya sudah ganti nomor saya sudah nomor baru, saya sudah hapus WA juga dan segala. Tapi debt collector juga tetap tahu. Kenapa ya? Ada apa ya? Coba teman-teman pikirkan lagi. Ini data, walaupun kita sudah ada undang-undang perlindungan data pribadi, masih belum aman. Sama sekali masih belum aman. Ya, masih banyak pelelangan data pribadi, salah satunya dari provider Telkomsel. Saya sangat miris banget gitu loh. Masa sekelas pinjol masang iklan sama Telkomsel? Telkomsel yang mempromosikan, mulai dari My Telkomselnya sampai melalui sarana pribadi. Kalau seingat saya dulu, ya, OJK menyampaikan pinjol dilarang melakukan promosi menggunakan sarana pribadi. Sekarang terang-terangan mereka masang iklan, entah menjalin kerjasama dengan provider Telkomsel ini atau apa sih nggak tahu. Tapi yang jelas, setiap hari kita pasti mendapatkan promosi. Kita bisa melakukan peminjaman dengan limit dan nominal yang sangat luar biasa. Ini membangun jebakan yang luas, yang mana pada akhirnya orang-orang akan terpengaruh dan orang-orang pasti akan ada yang terjebak dengan hal ini. Bahkan paling parah teman-teman, bukan hanya semata pesan yang dikirim melalui SMS saja, bahkan mereka langsung menelpon. Ya, langsung menelpon menggunakan robot kayak gitu loh, langsung mempromosikan produk mereka. Ini sangat berbahaya. Jadi teman-teman nggak usah heran ketika Anda mengganti nomor tapi mereka tetap tahu nomor baru Anda, ya udah, data itu tetap bocor. Anda mendaftar dengan nick yang sama, Anda mendaftar dengan kakak yang sama. Apa yang harus dilakukan bang? Yang harus dilakukan dua hal yang saya sampaikan tadi. Kamu hapus aplikasi Get Kontak yang ada di handphonemu, dan kamu jangan mendaftar dengan menggunakan nick yang sama. Mungkin bisa dipakai nick saudara atau siapa gitu loh. Ya, itu jauh lebih aman buat kedepannya. Ini semua teman-teman bukan untuk pelarian kita tidak membayar hutang di pinjol, tidak, tapi lebih kepada memberikan kenyamanan terhadap pikiran kita supaya kamu bisa bekerja dengan fokus, berusaha dengan fokus, mengumpulkan uangnya nanti menegosiasi hutang yang ada. Oke teman-temanku, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan teman-teman tidak ada yang ketakutan, tidak ada yang kecemasan mengenai pelacakan lokasi. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Mini Bro nih. Wassalam. Phone itu kita ganti nomornya, WhatsApp itu kita hapus, email itu kita ganti. Ini bukan untuk menghapus data yang ada di pinjol, tapi lebih bahwasanya kan kita sama-sama dengan kami mental yang tidak baik-baik saja, dan kami mengabaikan. Telepon itu kami abaikan, WhatsApp itu kami abaikan, email itu kami abaikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semua teman-temanku, terutama yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini kayak gini ya teman-teman ya, sesekali gak apa-apa dong ya kan. Sesekali beda penampilan lah kita masuk ke sini. Sebenarnya bukan beda penampilan, mataku lagi sakit teman-teman semuanya gitu loh. Hari ini yang mau saya bahas teman-teman semuanya, karena
ini yang galbay seperti di Kredit Pintar, di Aku-Laku, atau di S-Pinjam, Samir, EasyCash, dan lain sebagainya, itu masih banyak ya teman-teman semuanya. Atau satu orang masih banyak ya yang mengalami galbay lebih dari 3 aplikasi. Siapa di sini yang mengalami galbay lebih dari 3 aplikasi? Coba isi di dalam kolom komentar teman-teman. Karena yang mau kita bahas ada 2 versi yang kita bahas teman-teman semuanya. Yang pertama mungkin soal teman-teman banyak yang tertarik dengan setting WhatsApp, setting email, setting telepon supaya kita tidak diteror lagi, kita tidak diintimidasi lagi, dan kita tidak ditakut-takuti lagi. Dan habis itu juga bagaimana kalau kita membiarkan telepon, WhatsApp, dan email ini secara terus-menerus gitu, secara terus-menerus. Ada nggak sih dampak yang secara signifikan terjadi pada diri kita, atau kita akan menampung resiko yang akan terjadi buat kedepannya? Gimana teman-teman semuanya, setuju nggak saya membahas hal itu teman-teman? Ini rangkuman berdasarkan dari minat teman-teman semuanya. Ternyata masih banyak orang-orang yang mencari cara men-setting handphone ketika galbay pinjol gitu, atau telat bayar pinjol, baru jatuh tempo pinjol, dan segala macam. Itu banyak orang-orang yang mencari settingan bagaimana caranya, mungkin cara kabur, cara menghilang, dan segala macam. Di sini kita luruskan. Tapi sebelumnya seperti biasa, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan supportan dan dukungan Anda menjadikan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi. Silahkan teman-teman. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah mensupport dan mendukung. Men-setting handphone ya, men-setting telepon, WhatsApp, dan email. Secara tidak langsung, ini mungkin menurut sebagian dari teman-teman semuanya, ini adalah menghapus data yang ada di pinjol. Saya luruskan dulu ya teman-teman semuanya. Kita batasi dulu pemikiran-pemikiran yang sesat itu gitu loh ya. Telepon itu kita ganti nomornya, WhatsApp itu kita hapus, email itu kita ganti. Ini bukan untuk menghapus data yang ada di pinjol, tapi lebih bahwasannya kan kita sama-sama tahu tuh teman-teman semuanya. Anda mungkin yang mengalami telat bayar, yang galbay di pinjol, tahu nggak Anda bahwa sumber masalah itu ada di sana gitu. Nah, selama ini yang Anda takutkan itu kan setelah Anda menerima telepon. Anda khawatir setelah Anda membaca chat WhatsApp kan. Anda kecemasan setelah Anda memahami isi email yang dikirim. Berarti kan 3 hal itu menjadi sumber masalah. Supaya sumber masalah ini tidak ada pada diri Anda dan Anda bisa fokus bekerja buat ke depannya, ya mungkin kalau teleponnya terlalu melakukan spam telepon dan itu sifatnya mengganggu, ya mungkin nggak ada salahnya kita ganti nomornya. Lebih menyelamatkan kepada diri kita. Atau WhatsAppnya ini penuh dengan caci maki, penuh dengan penghinaan dan segala macam, yang mana pemikiran kita jadi kacau gitu loh. Ya sudah, WhatsAppnya kita hapus. Email juga seperti itu. Email yang dikirim selalu ngirimkan somasi bahwasannya kita akan diproses ke jalur hukum, kita akan dipenjara, dituntut, aset mau ditarik, segala macam. Ini kan malah nambah-nambah beban pemikiran kan. Sementara kita mau fokus nih. Kita mau fokus buat bekerja ke depannya, kita mau fokus buat mencari duit nih buat ke depannya gitu loh. Tapi kita malah diganggu dengan telepon yang tidak jelas, WhatsApp yang mengancam, email yang mengancam. Ya sudah, kita ganti semuanya. Mulai dari teleponnya kita ganti kartunya, WhatsAppnya kita hapus, emailnya juga, HP-nya kita reset. Ya, tapi teman-teman jangan sesat. Ini bukan berarti menghapus data yang ada di pinjol, tapi lebih kepada menyelamatkan diri kita. Supaya kita tidak ketakutan lagi, terbawa dengan suasana, diancam secara terus-menerus dan segala macam. Itu tujuannya gitu. Ya, kan teman-teman selalu bertanya tuh, Bang, bagaimana cara mengatasi teroran? Bagaimana caranya supaya kita tidak dicaci maki? Bagaimana caranya supaya kita tidak diintimidasi? Ya, udah caranya seperti tadi. Teman-teman semuanya, Anda diteror melalui telepon, ganti nomornya. Diancam, diintimidasi melalui WhatsApp, hapus. Emailnya juga seperti itu, ya sudah ganti. Udah, selesai kan? Tapi jangan dirubah-rubah. Bahwasannya itu, Bang, aman gak ini? Kalau kita sudah ganti nomor nanti DC masih tetap datang gak ke rumah? Ini terlalu jauh loh. Pemikiran-pemikiran seperti ini terlalu jauh. Anda mentafsirkan terlalu jauh. Harapan Anda terlalu jauh. Gak ada hubungannya mengganti nomor dengan DC datang ke rumah. Gak ada hubungannya menghapus WA, DC kehilangan alamat Anda. Ini gak ada hubungannya. Ya,
3 komunikasi tadi diputus, itu lebih menyelamatkan diri Anda. Supaya Anda lebih semangat lagi. Anda lebih bisa lagi fokus buat ke depannya, mengumpulkan duit dan habis itu diselesaikan gitu. Itu tujuannya teman-temanku. Jadi nggak ada cerita teman-teman beranggapan, wah data kita dihapus di pinjol, cukup ganti nomor dan segala, itu nggak ada. Ya teman-teman semuanya. Dan habis itu lagi, oke. Kita tidak bisa ganti nomor nih bang, kita tidak bisa ganti nomor, kita tidak bisa hapus WhatsApp. Kita tidak bisa ganti email. Karena ini penting untuk pekerjaan, nomor itu sudah lama menyangkut rezeki kita ada di sana. Email ini juga menyangkut soal pekerjaan, hampir semua konsumen kami di perusahaan tahu bahwa ini adalah nomor saya. Ya, saya adalah orang penting di perusahaan itu, bla 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 segala macam alasan teman-teman semuanya. Oke. Mengganti nomor hanya diperuntukkan untuk teman-teman yang galbay ya, ingat yang galbay, yang mana pemikiran dan hati Anda tidak bisa diajak kompromi. Dan itu hanya diwajibkan buat Anda. Daripada setiap hari Anda membangun drama-drama yang tidak jelas, memikirkan sesuatu yang tidak terlalu penting, selalu bermain dengan imajinasi atau drama Anda sendiri, mungkin alangkah baiknya atau lebih baiknya Anda memutus semua komunikasi yang terhubung. Ya, ini hanya untuk Anda yang mentalnya tidak baik-baik saja. Kalau Anda mentalnya aman, Anda tidak baperan dengan ancaman mereka, tidak terlalu takut dengan tekanan mereka, tidak percaya dengan apa yang mereka ucapkan, ganti nomor tidak terlalu penting. Ya, karena ganti nomor itu hanya orang-orang yang selalu bermasalah dengan katanya. Orang-orang yang selalu bermasalah dengan chat-chat WhatsApp, belum tentu ada kebenarannya, belum jelas ada kebenarannya, tapi dia lebih percaya dengan katanya. Itu memang wajib Anda mengganti nomor. Supaya apa? Supaya Anda bisa fokus buat ke depan. Oke, paham ya teman-teman semuanya? Oke. Dan habis itu bagaimana bang dengan kami mental yang tidak baik-baik saja dan kami mengabaikan. Telepon itu kami abaikan, WhatsApp itu kami abaikan, email itu kami abaikan. Oke, gak ada masalah. Tapi Anda kenali dulu, isi dari WhatsApp itu apa? Kalau dia hanya semata memperingatkan bahwasannya ada tagihan atau bertanya kapan melakukan pembayaran, ya, mungkin Anda harus bisa membedakan pertanyaan mereka. Kalau mereka bertanya, mungkin Anda bisa menjawab. Tapi kalau mereka hanya menyampaikan selesaikan tagihanmu hari ini juga, kalau tidak dilakukan pembayaran maka datamu disebar bla 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 segala macam gitu. Itu nggak perlu Anda tanggapi. Ya, nggak perlu Anda respon gitu loh. Karena nggak ada juga perjanjian sejak awal kita wajib merespon telepon, wajib merespon WhatsApp, wajib merespon email. Karena pinjol sendiri juga telah melanggar aturan yang ada. Ya, banyak kok kontak darurat yang dihubungi oleh pinjol tapi dia tidak mengkonfirmasi juga kan. Dan lagian teman-teman semuanya, tujuan mereka cuma satu, duitnya gitu loh. Uang tujuan mereka gitu. Sekarang kita bermasalah dengan uang kan, uang kita belum ada. Kita belum mampu membayar gitu loh. Ya sudah, kalau Anda mengabaikan juga nggak ada masalah, tapi tergantung diri Anda. Kalau memang Anda lagi bagus pemikirannya, fresh pemikirannya, Anda mau jawab itu pun juga nggak ada masalah. Anda abaikan nggak ada masalah. Yang jelas Anda mau angkat telepon, tidak angkat telepon, mau balas WhatsApp atau tidak, mau respon email atau tidak, itu nggak ada risikonya. Ya, nggak ada risiko fatal di balik itu semuanya, nggak ada. Anda mau jadi bulan-bulanan dari mereka, Anda akan dikerjakan habis-habisan, Anda akan diintimidasi lebih parah lagi, data disebar segala, itu nggak ada. Ya, kita mau respon mau tidak, nggak ada urusan dari mereka. Mereka itu tugasnya ya mengingatkan. Debt collector itu kan tugasnya mengingatkan. Dia menagih sekali mengingatkan. Kalau memang kita belum ada duitnya, ya sudah, mereka mengingatkan. Mereka mengingatkan dendanya bertambah, bunganya bertambah, dan segala macam. Ya itu yang mereka ingatkan gitu loh. Ya, kalaupun mereka mencaci maki, mereka tidak menyebutkan lagi nama aplikasi. Jadi nggak ada masalah teman-teman dengan hal itu. Tapi yang paling bermasalah bagi saya nih teman-teman, Anda yang selalu diperbodoh dengan hal-hal yang tidak jelas. Contoh, men-setting kontak-kontak yang ada, nomor-nomor yang ada di kontak telepon kita itu semuanya diedit. Misalnya dua digit di belakang nomornya itu 78 misalnya gitu kan, diganti jadi 87 supaya pinjol tidak tahu lagi nih nomor telepon kontak kita. Pokoknya semuanya diedit, ya kan, nomor-nomornya itu diedit supaya kita berharap nomor ini juga berubah di sistem pinjol. Itu nggak ada. Ya, jadi jangan yang aneh-aneh. Hampir sama dengan pemikiran Anda dengan
ganti nomor, hapus WhatsApp dan email. Debt collector tidak datang ke rumah, data kita langsung terhapus dan segala macam. Itu juga gak ada. Itu cuman omong kosong yang tidak jelas, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi teman-teman semuanya, please banget tidak usah terlalu memikirkan hal-hal yang tidak penting, tidak usah terlalu mendramatiskan ya, melampaui batas yang ada hari ini. Fokus saja. Anda tidak ada uang, Anda belum mampu bayar. Insya Allah ke depannya Anda harus bekerja, Anda harus berusaha, kumpulkan duit Anda pelan-pelan. Nanti kalau misalnya duit Anda sudah terkumpul, ya sudah, negosiasi teman-teman, pokok yang diterima. Ya, yang penting jangan ada berasumsi yang aneh-aneh, setting-setting yang seperti ini, ganti nomor seperti ini, bla bla segala macam, itu nggak ada. Hari ini yang iya-iya aja. Anda galbay karena duit Anda tidak ada, Anda telat bayar karena duit Anda tidak ada. Satu-satunya risiko yang akan Anda dapatkan nanti, tertulis dan resmi di OJK, nama Anda masuk ke slip. Itu pun kalau pinjol melaporkannya. Kalau pinjol tidak melaporkan hal itu, ya nggak ada risikonya. Ya, risiko tambahan apa? Anda akan ditagih secara terus-menerus oleh debt collector. Habis itu dendanya akan bertambah. Itu risiko tambahannya. Di luar dari itu udah nggak ada, teman-teman. Oke, teman-temanku semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Terima kasih banyak teman-teman sudah selalu mensupport dan mendukung. Yang mau melanjutkan menonton videonya supaya pinjol kalah sama diri Anda, lanjutkan menonton video ini.